Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita song-song memimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, kita tes 1, 2, 3. Bagus ya suaranya ya. Kita bicara mengenai migrasi dari orang-orang partai politik ini ke Partai Nasdem karena mereka tetap ingin menjagokan dan mencalonkan Anies Baswedan. Menarik ini ya, ada dari Gerindra, dari Demokrat, dan juga
dari partai Golkar. Kita bacakan sobat era sekalian, judulnya adalah beritanya, dukung Anies Baswedan, anggota DPRD dari Gerindra, kemudian Golkar dan Demokrat gabung Partai Nasdem. Menarik ini. Luar biasa ya. Medan, 2 anggota DPRD Sumatera Utara sumut dari Partai Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto resmi bergabung ke Partai Nasdem. Selain itu 3 bakal calon anggota DPRD dari Partai Demokrat sumut juga ikut bergabung ke Partai Nasdem. Kehadiran 5 kader dan caleg dari 3 parpol tersebut disambut secara simbolis dengan mengenakan jaket berlambang Nasdem oleh Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar di kantor DPW Partai Nasdem Sumut Selasa 3 Oktober 2023. Hari ini Nasdem Sumut mendapat kehormatan besar karena ada puluhan caleg yang bergabung dengan Nasdem, diantaranya ada petahana DPRD, kader dan caleg, kata Iskandar. Iskandar mengatakan bergabungnya para politisi dari berbagai partai ke Nasdem karena kecintaan mereka terhadap sosok Anies Baswedan. Hal itu pun membuat Nasdem semakin optimistis menghadapi pemilihan umum tahun depan. Mereka bergabung karena melihat di sosok Pak Anies akan tercipta perubahan di Indonesia, insya Allah ya, serta menangkap aspirasi masyarakat yang ingin perubahan. Dan kehadiran mereka ini memberikan satu kekuatan energi yang baik bagi Nasdem sebagai partai pemenang di Sumut, ujar Iskandar. Iskandar yang didampingi Ketua DPD Partai Nasdem Medan, Afif Abdullah, Ketua Garpu Riko Waas menyematkan jaket Nasdem sebagai tanda bergabungnya mereka ke Partai Nasdem. Penyematan diberikan kepada Aulia Angsa, anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra, dan M. Rizky Lubis, anggota DPRD Medan dari Partai Golkar. Kemudian ada 3 bacalek dari Partai Demokrat yang bergabung dengan Partai Nasdem, yaitu Heriansyah, caleg Demokrat dari Dapil 12, Samsir Pohan yang juga Ketua Karang Taruna Sumut dan caleg Dapil Sumut 6, serta Tumpal dari Dapil Sumut 5. Ya, saudara sekalian, hal seperti ini adalah sering terjadi ya. Karena tadi pembesar-pembesarnya itu tidak mendengarkan aspirasi rakyat atau aspirasi masyarakat. Bahkan sekarang Demokrat mau bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Walaupun masa pemerintahan tinggal 1 tahun lagi, sudah diiming-imingi bakal jadi menteri. Itu ada menteri dari Demokrat, kata Sekjen Hasto, walaupun gak serak ya terserah Jokowi lah. Jadi gitu ya saudara sekalian. Rupanya ini ada berita juga menarik, banyak berita paling menarik ya, kita nanti akan lihat. Nih, Samsir Pohan pindah ke Nasdem. Saya sejak awal gabung ke Demokrat karena Anies, ini Samsir Pohan namanya. Kemudian ini kata Jokowi, kita tidak sadar sudah dijajah secara ekonomi. Bukannya dia yang menciptakan ya. Mitos Jateng kandang banteng akan diakhiri Anies Caimin. Elektabilitas Amin meningkat, Caimin ingin bobol kandang banteng, target kalahkan PDIP di Jateng. Luar biasa ya. Caimin target tak usah tinggi, PKB kalahkan PDIP di Jateng. Mudah-mudahan Jawa Tengah, Jawa Tengah ya, Jateng. Posko relawan Anies Kebumen. Anies resmikan posko relawan di Kebumen. Disambut gegap gempita ribuan orang. Ya, posko Aswaja untuk menangkan Anies Mohaimin terbentuk di 36 daerah di Jatim. Luar biasa ya. Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya. Kalau kita lihat bagaimana kader-kader pindah, ya tidak lain karena tadi bahwa elit tidak menangkap bagaimana denyut nadi orang-orang bawah yang sudah hampir 1 tahun berjibaku untuk mengkampanyekan Anies Baswedan. Tapi tiba-tiba ya
hanya gara-gara misalnya kepentingan elit-elit tertentu, mereka kemudian akhirnya memilih dalam tanda kutip untuk mengkhianati konstituennya. Itulah yang terjadi pada misalnya Golkar sebagian ya, walaupun tidak semuanya, kepada P3, kepada PAN, dan terakhir kepada Demokrat. Karena mereka mendukung Anies Baswedan, akhirnya mereka terpaksa pindah, atau kalaupun bertahan mereka menjadi kepribadian ganda. Diam-diam dukung Anies, tapi juga mereka menjadi caleg partai yang tidak mendukung Anies. Itu soalnya Sobat RH sekalian ya. Kader dari 3 partai pro Prabowo disebut gabung ke Nasdem demi dukung Anies. Ini beritanya dari Detikcom-nya ya, kurang lebih. Oke, coba kita lihat ya bagaimana komentar Sobat RH sekalian. Jadi ya, saya bisa membayangkan kenapa mereka kemudian pengen pindah. Ya sederhana. Mereka dari awal komit punya keinginan mendukung Anies Baswedan. Tapi bos mereka tidak demikian. Padahal kalau kita lihat misalnya kita bicara tentang arus kanan. Aneh rasanya PAN tidak mau dukung Anies Baswedan. Demokrat sudah menjadi ikon perubahan tapi tiba-tiba kecewa hanya karena tidak mendapatkan jatah wakil presiden misalnya. Walaupun ada ditingkahi dengan alasan pengkhianatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, coba kita bacakan ya komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Medan Sumut hadir Bang Repli ya. Pakai F dong, jangan pakai P. Reply kalau gitu. 2024 Anies Presiden RI, Papua ngikut Amin 2024. Kalau Puan ketemu JK maka jadilah barang tersebut. Apa maksudnya ini? Pendukung Anies sulit terdeteksi oleh lembaga survei. Terbukti di Pilgub DKI Jakarta survei Anies di posisi buncit di nomor 3 tapi faktanya Anies menang mutlak. Ganjar, oke. Channel positif perubahan, salam perubahan Sukabumi Jabar. Ya alhamdulillah ya, yang suka, yang tidak suka tidak apa-apa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas amin. Saudi Arabia amin. Rempang Galang Anies. Salam dari Jepara. Labuhan Batu hadir pasti Anies amin presiden. Islam versus sekuler 2024. Manado bersama amin 2024. Saya kira bukan Islam saja tapi religius versus sekuler ya. Ada kita membangun a religious society tapi ada juga yang mau membangun a secular society. Apa ki? Pandeglang hadir nyimak terus Bang Refli amin. Amin pasti menang jika tidak dicurangi. Kemudian Islam versus PKI baru piaraan siluman. Anies oke apa lagi ya? Nyimak Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau Puan sudah ketemu apa ya maksudnya nih? Semakin banyak orang yang sadar untuk perubahan Indonesia lebih baik. Ya sahabat sekalian, kita menunggu dengan berdoa ya. Mudah-mudahan sampai tanggal 19 itu lancar jaya. Dan Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar bisa menjadi calon. Besok sudah tanggal 5, berarti tinggal 2 pekan lagi atau 2 minggu lagi. Pasangan ini akan didaftarkan. Kalau Faisal Asgab mengatakan itulah hari islah katanya. Jadi islah itu tidak bermakna sekedar menyatukan mereka yang berkelahi atau berbeda pendapat. Tapi islah itu adalah sebuah jalan kebaikan. Untuk rekonsiliasi semua anak bangsa. Mau salah tidak salah tetapi kita bersatu sebagai anak bangsa. Tentu mereka yang bernaung di bawah di bawah komando Anies Muhaimin ya, mereka yang mendukung amin. Yang tidak mendukung juga boleh rekonsiliasi dengan komitmen untuk saling berkampanye secara positif. Walaupun kita kemukakan negatif campaign misalnya Ganjar dan Prabowo itu tidak lain ya, hanya sekedar untuk memberikan pelajaran ke publik. Nih perbandingan antar para calon. Kalau Anda bicara tentang
building a religious society, membangun masyarakat yang religius, maka Anda lebih percaya siapa yang bisa melakukannya. Apakah Anies, apakah Ganjar, apakah Prabowo. Kan itu yang harus menjadi pendidikan publik yang baik. Kalau Anda misalnya percaya ada kedaulatan pangan, menurut Anda siapa yang paling bisa mampu menciptakan itu? Lihat track recordnya. Ya, Prabowo Subianto dengan Food Estate Project-nya, kemudian Ganjar Pranowo dengan 10 tahun di Jawa Tengahnya, apakah masyarakat sudah tersedia pangannya secara kuat? Kemudian Anies Baswedan dengan proyek food station-nya. Nanti bisa dibandingkan dan disandingkan. Oke, saudara sekalian, itu saja ya untuk sementara, dan kita lanjutkan dengan pembahasan lain ya. Tipis-tipis saja kita bahas juga hal yang menarik yang terkait dengan JK katanya dirumorkan menjadi tim sukses Ganjar Pranowo. What? How come? Tapi tidak apa-apa, kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.